kegiatan adat ritualnya, kami persilakan untuk Pak Biju yang sudah ditunjuk. Langsung ya, Pak Biju. 2022 yang akan dilaksanakan. Jadi untuk ritual adatnya, jadi untuk nyampi bebiau itu saya serahkan kepada Pak Ingot. Kepada Pak Ingot dengan hormat Pak Ingot untuk bebiau secara ritual adat. Nanti kalau Pak Ingot ini dah bebiau, aku sambung dengan bahasa kita Besagu Ayu. Jadi penyampaian dari aku. Jadi sampai kutu kesampi mixer dan pel kita semua sebenarnya tadi yang tutup mau buat ya. Karena rumah kita itu kan kebiau semua. Tapi dengan sapi. Oleh kena bakat tu bebas dengan sampai itu. Kan kita ditambah mantan lembaga ada desa yang korban ikut dan aku coba itu sampai itu ya kena memikirkan kepentingan umum khususnya untuk pendidikan dan pendidikan. Aku sangat mendukung dalam hal itu Sampiku. Bukan mano haja, mano ngapa, bukan mano buang, mano nyambang, tu dah tahi gala budaya itu dari musuh kala kampung dan itu kala babe. Tu bukan siapa yang mano ayat ditambah dua memilih mau bukan dong alaman dan jong awan terang bukan lansau bukan mano ayam dalam masa bayan tinggal dengan begitu jauh. Mano nama tu? Tu mano bagi nubuin nasi tinggi jengkin tawa tekan mano siapa nu puto keempat banyu singkat pikir gerang mano lanjau nabitan bau nyagawayo lapor senjang mano banda na pulagan na jenawa bang ido minta. Tu teh oleh kami gameh tu titali kami gitunggol pati simpau kami gitunggol ngau tampung kami gitunggol demo. Tu tabak ndo kami gitunggol tua. Hanya ditung tu dia tahu gua kami kita tahu gua biau tu dia tahu berselang tahu gua belaban tu dia tahu ngemudeh tahu ngembeh leman medih tahu ngajung punya bongong tahu pi kita jahit kami nyau leman igau tahu ngembeh leman medih itu ngelagi ke mimpi nungkah tu teh salah nu untuk ngasung ngeta antu berga tu dalam lekas sampai itu udahnya tu pioga mete manuk tadi karena tu kita tahu kami berjalan tahu ngebelaban tu tahu kami kita tahu biau jadi bekas itu atau kan demo nama kan dasar jalai acara tu di demo maka bebiau bersampi tajia batang kayu gembi tajia batang kayu bedok ujung ninggang kayu gembi udah kulima kalaman manok pihakku aku nyawa aku telaga kita sampai tajia batang kayu gembi ujung ninggang kayu budah nyawa aku telaga kita sampai pihakku sagoyo. Kami persilakan Pak Biju untuk meneruskannya. Terima kasih atas kesempatan yang beri kosong aku nyambung sampai dari Pak Ingot sampai aku tuh mengucapkan leka sampai aku tuh nulau geti nampung adat kita lagi mulai jadi aku tuh bakawi terampung tali bakal hutan terampung danan bakal pendok nampung ijok bakal lembah nampung segap ya nyopadam bulan ganti matahari nyopampai sidat dituai ganti tubuh kami. Maka bakal kayu aku ke nambi mekoh uang mengai ke tempat jangka kau timbang. Maka bakal angkat aku tu pada saka pampang jalai tu pada salah laban kena. Maka bakal niki aku bisi tengok kumai orang dia pegai ku bisi nyimpau batu halau ngasup belah katapak aku nadai terbengkak. Jadi bakal tu ya bakal saya itu kita tu aksinya demo. Artinya kita tuh demo, kita tuh bersampi ngayak kepada atau mata antu tahu itu. Jadi sesuai dengan kehendak kita tuh minta untuk ke depan kita tuh minta diperhatikan oleh pemerintah.
supaya kegiatan kita tuh ditanggapi atau direspon dari pihak pemerintah. Jadi aku tukar nyagu kayu tibai bawang Sunda Andi suku depan pucuk bulu upti salah kita buai ketisi tibayak hamang yang sok tubuh kita tu tejai ngasoya anjong sopon pahlawan tejuk remadu bindu depan dudi dalsi matai padam upti salah kita tipah upti jai kita kepik ya sesuai bunyi sampi bunyi nyawa yang daripada oleh Pak Ingot tadi. Jadi kita itu udah mulai utayat ke mata pani padam, kita ngadap ke mata pani tumbuh semua. Jadi tumbuh semangat, tumbuhkan, tumbuh ngai, tumbuh nyamai, kita tumbuh nyenang, tumbuh pengelantang. Aku kap sagwayu ngadap ke mata pani tumbuh. Kaya nya. Jadi aku tukar nyagu kayu ya. Bayu ke kumpai pengkak riak, pengkak umbak patang sari, bayu bantu tutu nanya dinang kanjuk teguk nali. Bayu ke tebu penyolona tanah maki bui nasi, bayu ke betong labuh kupak bekadegi nyumbok sari. Bayu ke bukit pengucong pegah, gecong-gecong beka benong pundi. Ayu sagu mesetrul bintang mentak tuah nyanggah bintang dani. Gayu biak, gayu tuai, gayu biak, gayu induk, gayu laki ya. Biama sampai yang aku dapat aku sampaikan untuk kita semua ngarap ke tinggi ke suara ketuna day bisa aja ku tunda bengalutu aku minta bantu menang landu minta kematari menang kemia minta sendi menang gepi ayu kejari aku tu sidi nyawa aku bisa munyi ke sampi munyi ke nyawa munyi jaku munyi jita kita semua gayu tuai tongkat gatai gayu lama melaku timpak ya. Sekian dan terima kasih dari kami dua Pak Ingot ya. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Nuan ya. Sudah sampai dalam. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 baik Bapak Ibu melihat oke pemotongan ayam tunggu mentian pun semen puji kau yang ka ano yang besi baja ayo kau tahu denguna kita semua ya kau dah ada pun selan tipok dengan mano beseliau dengan lanjau. Terima kasih Bapak Ibu. Menyebut bangkit. Saya sebut ke tengah-tengah Bapak Ibu bangkit. Semua begitu semua tangan di atas ya. Harus. Nanti yang kedua Bapak Ibu saya bilang ke tengah-tengah. Nanti Bapak Ibu bilang bersatu. Yang kedua apa begitu saya sebut ke tengah-tengah. Bersatu mengandalkan. Dah siap semua? Ke tengah. Kedua tengah, kedua tengah, kedua tengah. Oke, terima kasih. Kita dengarkan saya Ketua Forum Komunikasi Perbatasan yang sangat pertama saya himbaukan kita yang berada di sini kita jangan sampai ada yang anarkis. Kalau ada yang mau disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang hormat. Apabila bikin masalah di sini, tanggung jawab risikonya sendiri. Kita ini bukan lawan pemerintah. Kita minta bantu pemerintah menyelesaikan jembatan yang lama mangkrak ini. Ya kepada bapak-bapak polisi, kepada bapak-bapak tentara yang berada di sini, kami mohon maaf ya, bapak-bapak. Kami ini mau menyampaikan beberapa hal tuntutan. Satu tuntutan kami pertama. Masalah jalan dari Sintang ke
Merakai, Sintang Seputau Merakai Simpang Menerat. Apabila jalan tidak dibangun dengan cepat 2024, kita jangan ikut pemilu. Golput semua kita. Setuju kawan-kawan? Yang kedua, apabila jembatan ini tidak diselesaikan dengan cepat, yang dibangun 2017 sampai 2022 ini belum bisa digunakan oleh masyarakat adat daerah perbatasan, kita jangan ikut pemilu. Kita alias golput. Setuju? Setuju. Pulang dari sini, tolong sebarkan kepada sanak saudara dengan keluarga. 2024 kita tidak usah pemilu. Hanya kita digunakan hak suara, tapi kita udah memilih wakil kita yang ada di belakang tuh. Kita tidak diurus, dibiarkan kita ini hidup terlantar. Yang ketiga, kita minta listrik masuk ke desa-desa di daerah Kecamatan Gotong Tengah. Kalau kita tidak dikasih listrik, kita juga jangan ikut pemilu alias golput. Setuju kawan-kawan? Kita hidup di sini, apa yang kita harapkan kalau bukan pemerintah yang bantu kita? Apa yang kita sampaikan nih supaya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa melihat apa kesusahan kita di sini. Masalah jembatan dan jalan udah 77 tahun Indonesia ini merdeka, malah laju berjalan kaki daripada kendaraan. Mohon diperhatikan ke Tungau Tengah Nanga Meraka ini, supaya yang kami tuntut itu dikerjakan dengan cepat. Yang kedua, kami minta kepada Kapolri RI bersama dengan Kejaksaan RI supaya segera menindaklanjuti jembatan 2017 sampai 2022 ini mangkrak. Apalagi dilewat kendaraan, dilewat jalan kaki juga tidak bisa. Mungkin yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada pihak pemerintah yang berada di sini, tolong ditindaklanjuti yang dari Kuramil, tolong ditindaklanjuti ke atasan, ke Kodim. Bapak polisi yang berada di sini, tolong apa yang kami sampaikan ditindaklanjuti ke Kapolres Sintang. Kami tidak lawan pemerintah. Kami ingin dibangun. Kita jangan-jangan sekali ikut pemilu 2024 kalau kita tidak dibangun. Pemilu pun kita tidak ada perhatian dari pihak pemerintah. Hanya bisa ngasih mereka suara, mereka enak-enak. Sekali udah ada anggaran untuk membangun daerah kita di sini, kita tidak dibangun. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang mau nambahkan. Untuk yang kedua, sambutan dari atau bacaan dari Pak Witri, durasi dari Pak Witri, kami silakan. Kita selalu perlu lihat lagi ya. Ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita melangkah kepada tuntutan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dasar kenapa kita berada di sini. Itu yang perlu kita catat. Kenapa kita berada di sini hari ini yang seharusnya kita tidak perlu. Jadi kerusuhannya kita setelah tidak langsung telah dibohongi. Pemerintah telah mangkir dengan janji-janjinya dan ucapannya sendiri. Untuk itu saya akan bacakan pernyataan mereka, pernyataan bapak-bapak kita pada waktu peletakan batu pertama. Inilah dasar bagi kita untuk menuntut mereka-mereka nanti. Ini saya ambil dari berita kabar online, tidak dirubah, tidak diedit, ya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Kabar online Sintang.
Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Ketumah Tengah, Bupati Sintang Jarod Winarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Ketumah Tengah 2 yang merupakan tahap pertama pembangunan tiang abonmen dengan didampingi oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, Kepala Dinas PU dan para pimpinan OPD lainnya. Selasa 8 Agustus 2017. Ya, peletakan pertama pada Selasa 22 Agustus 2017. Sebelum peletakan batu pertama pembangunan jembatan Ketumah Tengah 2, Bupati Jarod dalam arahannya di hadapan masyarakat mengatakan bahwa pembangunan jembatan Ketumah 2 ini merupakan salah satu wujud mimpi masyarakat untuk terbukanya desa dengan terbuka antara 13 desa dengan 16 desa yang ada di wilayah Ketumah Tengah. Jadi artinya mewujudkan mimpi. Ya. Selanjutnya akan kita mulai mimpi membangun jembatan Ketumah 2 ini yang sangat strategis, bukan hanya menjamin konektivitas 16 desa yang jumlah penduduknya kurang lebih 17.000 jiwa, akan tetapi akan menghubungkan arus lalu lintas dari daerah lain seperti Badau, Balai Karangan, Senaning, Aruk Sajingan yang ingin melalui wilayah Ketumah Tengah dengan lewat jembatan Ketumah 2 ini nantinya. Tarang Bupati menjelaskan keberadaan jembatan Ketumah 2 ini akan dapat memperbaiki dan mensejahterakan perekonomian masyarakat di wilayah Ketumah Tengah. Jagonya. Ya, begitu. Nanti setelah jembatan ini jadi, arus mudik dan hilir suatu produk barang jasa akan dapat mudah keluar masuk ke wilayah Ketumah Tengah. Jako. Dan juga akan memperbaiki ekonomi masyarakat, tentunya juga masyarakat akan sejahtera, dan bahwa dunia usaha sawit untuk mobilisasi bahan baku sawit yang akan diantar ke pabriknya melalui jalur jembatan Ketumah 2 ini. Tutupnya. Bupati Jarod menambahkan pembangunan jembatan Ketumah Tengah ini dibangun dan dirancang dengan hati-hati. Jako. Agar dapat menjadi jembatan yang sangat baik dan tahan lama kualitasnya. Jako lagi. Tentunya pada tahap selanjutnya pengamanan tiang jembatan harus dibuat sehingga jembatan ini menggunakan rangka baja kelas 1B yang lebar jembatan pembangunan bawah ya 2017 5 miliar. Yaitu pembangunan tiang panjang 1 dan 2 abonmen dari sisi bibir sungai masing-masing dengan panjang kurang lebih 120 meter. 120 meter panjang jembatan yang menggunakan jembatan tipe B dengan ukuran lebar jembatan 7 meter sehingga dapat unit truk berlawanan arah dan tidak sempit. Sampai mudah truk lewat ya. Murjani menambahkan, untuk tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Ya, anggaran 2018. Anggaran yang kita siapkan untuk tahun 2018 nanti sekitar 22 miliar. Yang dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan atas sebesar 19 miliar dan 3 miliar rupiah untuk perlengkapan jembatan, sehingga total pembangunan jembatan Ketumah Tengah 2 ini menghabiskan dana sebesar 27 miliar. Dan target selesai semuanya pada awal tahun 2019 tambah Murjani. Sementara itu, tokoh masyarakat Ketumah Tengah, mohon maaf kita bukan ini karena memang saya membaca menulis, Pak Lewi Muljono merasa bangga bahwa mimpi masyarakat Ketumah Tengah dapat terwujud, salah satunya pembangunan jembatan Ketumah 2. Saya sangat bangga dan terima kasih atas perhatian dan dari pemerintah untuk membangun jembatan Ketumah 2 ini.
Sebab selama ini wilayah Ketunggau Tengah terbagi menjadi dua bagian. Ada yang seberang sini pusat kecamatan dengan 13 desa dan di seberang sana ada 16 kecamatan, sehingga kami berharap akan memperbaiki konektivitas antara masyarakat untuk mobilisasi barang dan jasa. Tugas Pak Lewi. Oh ya, 16 desa. Nah, mungkin di salah cetak. Nah, jadi kita minta tanggung jawab, ya. Nah, inilah orang-orang yang perlu kita minta tanggung jawab. Karena mengingat kalau kita datang ke Sintang, kita perlu biaya yang mungkin kita tidak mampu. Nah, dan perlu juga diingat untuk saudara-saudara sekalian, ini jembatan ini adalah jembatan kedua yang seharusnya kalau menurut berita yang beredar kita ini sudah dapat jembatan kisaran tahun 2005 yang mana adalah jembatan Ketunggau Tengah 1. Namun karena ada beberapa kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan sehingga barang itu dipindahkan ke Senani. Mungkin bapak-bapak sini ada yang tahu berita itu, ada yang dengar berita itu. Ada yang dengar? Jadi udah kita mendesak pemerintah agar segera barang ini diselesaikan. Adapun ada masalah hukum, masalah apa, kita tidak mau tahu. Urusan hukum biar mereka yang urus. Yang penting akan dibacakan oleh sekretaris kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Apakah kita sudah merdeka? Belum. Bagi saya belum. Tapi karena saya angkat tangan merdeka tadi kau semua. Oke, merdeka! Merdeka! Pak Karbinus untuk bisa membacakan satu persatu tentang ancaman atau tuntutan kita. Yang pertama kita bacakan dulu tuntutan. Kami menyerahkan kepada Pak Karbinus untuk bisa membacakan tuntutan dari beberapa orasi yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi perlu kita ketahui dan saya sampaikan dari 17 desa yang ada di kawasan perbatasan Ketunggau Mudik itu yang menghadiri pertemuan di sini itu ada 11 desa mewakili kawan-kawan dari Ketunggau Tengah untuk menyampaikan suara dan isi hati masyarakat yang selama ini merasa tertindas terhadap usaha masyarakat apa? Petani, jual sayur, jual pakis, tapi kita dipungut dengan biaya yang besar. Segera menyelesaikan jembatan ini. Kalaupun ada kasus yang lain, itu urusan pemerintah. Tapi jembatan tidak berarti harus mangkrak. Tuntutan kita harus diselesaikan. Nah, untuk tuntutan itu saya persilakan Pak Ruby menyampaikan tuntutan kita dengan keras dan lantang. Oke, terima kasih kepada sekretaris kita. Dimohon ke depan biar agak nampak ya. Apa yang akan saya bacakan ini tuntutan sesuai dengan apa yang telah dibenarkan. Pada hari ini saya Karbinus Atinggi berasal dari Dusun Tatai, Desa Tanjung Sari, akan membacakan tuntutan kita pada hari ini. Yang pertama, minta diaudit kembali jalan dan jembatan. Itu yang pertama. Setuju, Pak? Setuju. Yang kedua, meminta keterbukaan pemerintah tentang jembatan Ketunggau dan lain-lain. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, mendesak pihak pemerintah agar secepatnya menyelesaikan melanjutkan pembangunan. Setuju? Setuju. Yang keempat, menolak kontraktor Sleman. Setuju, Pak? Setuju. Yang kelima, jalan Tanjung Sari Manggulawang agar segera dibangun. Karena sudah 10 tahun jalan Tanjung Sari Manggulawang tidak pernah disentuh yang namanya pembangunan. Jadi kita minta peningkatan. Kalau selama ini pembangunan yang ada di daerah Tanjung Sari Manggulawang hanya bikin sungai, bukan bikin jalan. Jadi sekarang mulai dari saat ini kita minta yang di Tanjung Sari Manggulawang minta
Ini saya tambahkan sedikit. Yang keenam, agar segera dibangun listrik di setiap desa sebelah kanan Mudik Tutungau. Kemudian yang ketujuh, membenahi ibu kota kecamatan Tutungau Tengah. Setuju? Inilah tuntutan dari 1 sampai 7 di tuntutan. Kemudian yang kedua yaitu ancaman ada dipenuhi dalam jangka waktu 7 kali 24 jam, maka kami akan menyerahkan masa secara besar-besaran. Yang kedua, akses jalan Sintang Merakai akan kami tutup atau diprotol. Yang ketiga, untuk pemilu 2024 kami akan golput atau tidak memilih. Setuju? Yang keempat, kami akan menuntut secara hukum adat kepada pihak yang bertanggung jawab atas jalan dan jembatan yang belum terselesaikan. Jadi kita masyarakat adat akan bertindak apabila kontraktor atau pemerintah yang terkait kita sudah sering memahami setiap pemilihan. Jadi padahal kita punya adat, kita tidak pernah melakukan itu. Jadi mulai dari sekarang saya minta kepada tinggi-tinggi adat untuk Tutungau Tengah agar bisa melaksanakan apa tugas dan fungsinya sesuai dengan adat istiadat kita yang berlaku. Terima kasih. Usaha bukan pegawai negeri, bukan pejabat. Jadi yang menyuarakan ini sebegala petani. Baik, selamat siang bapak-bapak semua. Saya hormati kegiatan forum komunikasi perbatasan. Saya dipercayakan karena saya sudah berapa kali waktu demo ketua menggugat juga saya sebagai jaminannya di Kapolres. Itu yang pertama. Waktu penangkapan mobil ilegal juga dulu saya juga ikut juga dipercayakan untuk mengatasi penangkapan mobil. Sehingga sampai hari ini mobil ilegal itu masih bisa kita gunakan dengan kondisi jalan yang seperti ini. Lain daripada itu tahun 98 saya diambil waktu itu Pak Witri jadi ketua panitia 17 Agustus tutup waktu itu. Saya dipercaya ada kurangnya yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, tapi kita belum nampak kuncinya mereka ini. Sebenarnya saya rasa mereka ini tak banyak bohongi kita. Sehingga bohong itu menyebar, kita yang menyampaikan bohong mereka, kita yang menyampaikan di masyarakat. Sehingga orang-orang yang seperti ini nanti tahun 2024 nanti, kalaupun bukan ini yang mencalonkan, itu sama mereka tuh. Nggak usah kita pilih nanti. Nggak ada kurang ini Bapak Bupati bersama Wakil. Berapa kali kita dibawa bohongi orang yang seperti ini. Maka untuk ke depan nanti kita perlu hati-hati. Kalau orang yang datang sini membawa janji, jangan percaya karena kita udah jadi pengalaman kita yang pasti kan dipilih rakyat, dewan dipilih rakyat. Maka kita akan tuntut mereka. Mereka minta pilih kita karena mereka siap membangun katanya, tapi kenyataannya tidak ada. Tidak benar bahasa itu. Nah, ini kita itulah dibohongi orang-orang ini. Maka hari ini kita pasang spanduk sini, kita jajarkan foto mereka biar mereka nanti nampak kelihatan pemerintah pusat. Orang yang selalu membohongi kita orang ini. Ini tidak masuk akal kalau kita pikir jembatan ini tidak selesai. Sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. 3 jembatan pun bisa selesai kalau mereka mau. Karena mereka tidak mau. Mereka tidak jujur. Pemerintah jembatan juga tidak juga memikirkan tambang, tidak diatur. Hampir setiap bulan tambang dinaikkan. Sebenarnya juga mereka tuh harus siap sifatnya. Tolonglah diatasi. Terutama anak sekolah. Kalaupun harus nambang itu jangan enggak sih. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kami serahkan ada teman-teman atau dari